Halo semuanya, saya Dr. Syafara. Hari ini kita akan membahas sebuah topik penting yang sering dianggap sepele, yaitu ciri-ciri awal kolesterol tinggi. Banyak orang baru menyadari masalahnya ketika sudah muncul komplikasi seperti serangan jantung atau stroke. Padahal, tubuh sebenarnya sudah memberikan sinyal lebih dulu, hanya saja kita sering mengabaikannya. Nomor 1, mudah lelah dan tubuh terasa berat. Ini adalah ciri yang paling umum, tetapi paling sering dianggap remeh. Ketika kadar kolesterol Anda tinggi, pembuluh darah mulai menyempit akibat penumpukan plak. Akibatnya, aliran darah menjadi kurang lancar dan tubuh harus bekerja lebih keras. Hasilnya, Anda jadi lebih mudah capek bahkan setelah melakukan aktivitas ringan seperti naik tangga atau berjalan sedikit cepat. Banyak pasien saya berpikir mereka hanya kurang tidur, padahal penyebabnya bisa jadi kolesterol yang tidak terkontrol. Nomor 2, sering pusing atau kepala terasa berat. Pusing yang muncul berulang, terutama di bagian belakang kepala, bisa menjadi tanda bahwa pembuluh darah menuju otak mengalami penyempitan. Memang tidak semua pusing berarti kolesterol. Tetapi jika Anda mengalaminya secara rutin tanpa alasan jelas, itu patut dicurigai. Ini adalah sinyal bahwa otak tidak mendapatkan suplai oksigen dan darah yang ideal. Nomor 3, munculnya eksantelesma atau bintik kuning di kelopak mata. Nah, ini salah satu tanda yang sangat khas. Eksantelesma adalah penumpukan lemak yang muncul sebagai bercak kuning di sekitar kelopak mata. Walaupun tidak berbahaya dan tidak menimbulkan nyeri, keberadaan eksantelesma hampir selalu berkaitan dengan tingginya kadar kolesterol dalam darah. Sayangnya, karena tidak sakit, banyak orang membiarkannya begitu saja. Nomor 4, rasa kesemutan atau mati rasa di kaki dan tangan. Kesemutan yang sering terjadi, terutama di bagian ujung jari, bisa menjadi tanda bahwa peredaran darah Anda terganggu. Ketika pembuluh darah tidak lagi elastis dan menyempit akibat kolesterol, suplai darah ke tungkai menurun, memicu kesemutan hingga mati rasa. Bila dibiarkan, kondisi ini bisa berkembang menjadi penyakit arteri perifer. Nomor 5, dada terasa tertekan atau cepat berdebar. Ketika jantung kekurangan oksigen, tubuh memberi sinyal berupa rasa sesak, dada terasa berat, atau jantung berdebar lebih cepat dari biasanya. Untuk Anda yang memiliki riwayat keluarga dengan kolesterol tinggi, gejala ini harus diperhatikan lebih serius. Jangan tunggu sampai muncul nyeri dada berat. Lakukan pemeriksaan sejak muncul keluhan ringan. Nomor 6, nafsu makan berkurang dan perut sering begah. Kolesterol tinggi dapat mempengaruhi metabolisme dan fungsi hati. Akibatnya, perut terasa cepat kenyang, bloating atau kembung, penurunan nafsu makan. Jika Anda tidak sedang sakit mah tapi merasakan gejala ini terus-menerus, bisa jadi ini tanda awal gangguan metabolisme lipoprotein. Nomor 7, kram kaki saat malam hari. Ini tanda yang banyak sekali dialami orang, tapi jarang dikaitkan dengan kolesterol. Kram malam hari bisa terjadi ketika aliran darah ke otot kaki tidak lancar. Otot yang kekurangan oksigen akan bereaksi dengan kontraksi tiba-tiba, terasa sangat nyeri, dan biasanya muncul pada tengah malam atau subuh. Apa yang harus dilakukan bila mengalami gejala ini? Yang pertama, jangan panik, tetapi juga jangan menunda. Jika Anda mengalami 2 atau lebih dari ciri yang saya sebutkan tadi, langkah terbaik adalah melakukan pemeriksaan kolesterol lengkap yang meliputi LDL, HDL, trigliserida, kolesterol total. Pemeriksaan ini cepat, murah, dan bisa dilakukan di puskesmas atau klinik. Selain itu, lakukan perubahan gaya hidup, kurangi gorengan dan makanan berlemak jenuh, konsumsi lebih banyak sayur dan buah, perbanyak aktivitas fisik, kendalikan berat badan, hentikan merokok, cukup tidur, dan kelola stres. Bila hasil cek darah menunjukkan kolesterol tinggi, dokter akan menentukan apakah Anda cukup dengan perubahan gaya hidup atau perlu obat penurun kolesterol. Kolesterol tinggi sering disebut sebagai silent killer, bukan tanpa alasan. Gejalanya halus, tidak terasa sakit, dan sering dikira masalah biasa.
Tetapi jika Anda peka terhadap sinyal tubuh dan mau melakukan pemeriksaan lebih dini, banyak komplikasi berbahaya yang bisa dicegah. Saya Dr. Syafara, semoga penjelasan ini membantu Anda menjaga kesehatan dengan lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap sehat selalu.